Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Amirul Fajri dari MGT 2 Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang 1. Mengapa Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 2. Muhammadiyah itu bukan aliran, mazhab atau agama baru, tapi kerangka berpikir. 3. Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian. 4. Apa yang maksud Muhammadiyah berwatak tajdid dan tajrid? Kelima, mengapa Muhammadiyah dikatakan sang pencerah? Yang pertama, saya akan membahas tentang mengapa Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yaitu pada zaman kolonial Belanda masih banyak masyarakat Indonesia yang menyimpang ajarannya, yaitu seperti meletakkan sesajen di atas pohon atau menyembah suatu benda lainnya. Dan maka dari itu Ahmad Dahlan mempunyai pikiran untuk merubah itu semua, dan dia terinspirasi dari surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru pada kebaikan dan menjauhi dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan dari ayat itu Ahmad Dahlan terinspirasi agar bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah itu bukan aliran, mazhab atau agama baru, tapi kerangka berpikir. Muhammadiyah lahir dari sebuah gagasan, pola pemikiran, dan tindakan dari seorang bernama Ahmad Dahlan, yang setelah menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu selama 5 tahun di Mekah, akhirnya Ahmad Dahlan mendapatkan suatu pelajaran tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan seperti yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan mencontohkannya ke Indonesia. Dan akhirnya beliau pulang ke Indonesia dan menerapkan itu semua. Tapi setelah pulang ke Indonesia, beliau banyak mengalami penolakan, seperti ditolak oleh masyarakat dan kiai serta ustadz yang berada di sekitarnya. Tapi Ahmad Dahlan tidak putus asa. Dia ingin tetap mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan melakukan pembaharuan terhadap ajaran yang sudah melekat di hati Indonesia, seperti adanya bid'ah, khurafat, dan tahayul. Dan akhirnya pada tahun 1912, yaitu tanggal 18 November, Ahmad Dahlan mendirikan suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah agar mempunyai banyak pengikut dan agar masyarakat Indonesia bisa sepenuhnya terlepas dari ajaran sebelumnya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian. Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian, maksudnya adalah Muhammadiyah itu ingin menerapkan selayaknya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ingin memurnikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Karena pada zaman dahulu ajaran Islam itu sudah bercampur dengan budaya Indonesia, yang masyarakat saat itu masih mempercayai tentang adanya animisme dan dinamisme, seperti meletakkan sesajen, bertapa, atau yang lainnya. Padahal itu semua tidak ada di ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan maka dari itu Muhammadiyah ingin mewujudkan agama Islam yang sebenar-benarnya agar bisa terlepas sepenuhnya dari itu semua. Dan Ahmad Dahlan ingin agar masyarakat Indonesia itu bisa murni perilaku, sikap, dan tingkah lakunya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah apa yang maksud Muhammadiyah berwatak tajdid dan tajrid. Maksudnya adalah tajdid. Jadi Muhammadiyah ingin melakukan pembaharuan atas agama yang sudah dianut masyarakat Indonesia selama ini,
karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mempercayai tentang adanya animisme dan dinamisme dan menyembah suatu benda yang tidak selayaknya disembah. Dan Muhammadiyah ingin masyarakat Indonesia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammadiyah ingin melakukan adanya konsep pembaharuan agar masyarakat Indonesia itu bisa sepenuhnya hati dan pikirannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tajrid maksudnya adalah pengambil alihan dari agama yang sudah dianut sebelumnya ke agama Islam yang sebenar-benarnya. Jadi masyarakat Indonesia pada saat itu sangat berada pada kegelapan dan iman masyarakat Indonesia itu masih lemah. Jadi Muhammadiyah ingin mengambil alih itu semua agar masyarakat Indonesia itu bisa sepenuhnya bertawakal kepada Allah dan masyarakat Indonesia itu bisa terlepas dari adanya khurafat, tahayul dan bid'ah agar terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima adalah Muhammadiyah dikatakan sang pencerah. Islam datang ke Indonesia itu dengan cara rahmatan lil alamin, begitu juga Muhammadiyah ingin menaklukkan hati umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan cara rahmatan lil alamin, yaitu Muhammadiyah ingin mencerahkan kehidupan masyarakat Indonesia agar bisa sepenuhnya berada pada jalan Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat zaman kolonial Belanda dulu masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin dibiarkan melarat, sementara masih banyak para ulama yang hanya sibuk dengan urusan agama mereka sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat. Dan maka dari itu Muhammad Ahmad Dahlan tidak diam begitu saja. Akhirnya dia pergi untuk menunaikan haji dan menimba ilmu di Mekah selama 5 tahun. Dan maka dari itu Ahmad Dahlan mendapat banyak pelajaran selama di sana, dan akhirnya Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia untuk menerapkan itu semua ke Indonesia. Dan akhirnya Ahmad Dahlan mempunyai gagasan, pola pikir dan tindakan agar merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang dulunya masih mempercayai tentang sesajen agar bisa terlepas dari itu semua. Dan Ahmad Dahlan akhirnya terinspirasi dari surat Al-Imran ayat 104 agar masyarakat Indonesia itu bisa sepenuhnya berada pada jalan Allah. Tapi setelah datang ke Indonesia bukannya mendapat banyak pujian, tapi Ahmad Dahlan masih banyak mendapat penolakan dari masyarakat sekitar atau kiai yang ada di sekitarnya, karena menganggap pembaharuan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu Ahmad Dahlan tetap bersikeras agar pemikirannya ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan akhirnya Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya sendiri agar agama Islam di Indonesia ini mempunyai pembaharuan dan pemurnian, dan masyarakat Indonesia ini bisa terlepas dari kesesatan yang sudah dialami selama bertahun-tahun. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.